Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bapak Ibu hadirin jemaah pengawasan pada maghrib tunggu di Isya rahimakumullah. Apa kabar semuanya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kula panjenengan sami saged lenggahan sesarengan thalabul ilmi, saling mengingatkan dalam urusan kebenaran dan kesabaran. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Dalam surat Al-Balad disebutkan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil marhamah. Saling mengingatkan dalam urusan kebenaran dan juga saling mengingatkan dalam urusan kasih sayang. Di sela-sela kula panjenengan sami hidup di alam dunia ini 24 jam, Allah masih menganugerahkan kepada waktu kita untuk kita luangkan sejenak duduk-duduk bersama dengan kaum muslimin dalam rangka untuk mendapatkan hidayah, memiliki iradah kebaikan, untuk senantiasa mendaras ilmu-ilmu agama. Apabila Rasulullah SAW pernah mengibaratkan manusia itu seperti jenis-jenis tanah, Bapak Ibu. Berikut jenis-jenis tanah. Tanah yang pertama, Rasul mengatakan manusia dengan hidayah itu seperti jenis tanah ghoits. Ya. Ghoits ini adalah jenis tanah ingkang subur. Manakala kemudian tanah ini terkena air hujan, maka tanah ini mampu menyerapnya dengan baik. Tidak cuma diserap airnya, tapi dia mampu menumbuhkan tanaman-tanaman baru, menjadi tunas-tunas baru, pohon-pohon yang akhirnya nanti akan tumbuh menjadi menjulang tinggi, bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Ini adalah pribadi-pribadi manusia yang kalau dia mendapatkan ilmu agama, mendapatkan hidayah dari Allah, tidak cuma dia amalkan sendiri, tapi dia sampaikan kepada orang lain. Maka dia mampu, masa muslimin ya, menyampaikan kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya, menyampaikan kepada masyarakatnya, menyampaikan kepada handai tolan, sehingga kebaikan Islam itu bisa dirasakan oleh banyak orang. Tidak cuma untuk dirinya pribadi saja, tapi ilmu yang dia dapatkan, dia sampaikan ulang. Apakah kalau hari ini dengan media sosial ditulis di status-status WA yang dia punya, ataukah kemudian dia bikin ulang dengan video, dia taruh di media sosial, atau mungkin ditulis, dimasukkan ke WhatsApp, ke grup-grup, hingga akhirnya orang mendapat manfaat dari apa yang dia dapatkan. Yang kedua, Rasulullah SAW menggolongkan manusia dengan hidayah seperti tanah yang hanya sekedar menampung air saja. Jadi ketika terjadi hujan, tanah ini mampu menampung air dengan baik sehingga menjadi genangan-genangan. Ada yang jadi danau, ada yang jadi embung, ada yang jadi bendungan. Kemudian hewan ternak datang meminumnya, para petani memberikan irigasi dengan air tersebut. Orang-orang yang Masya Allah hadirin, dia mendapati ilmu, dia amalkan ilmu itu dalam kesehariannya. Jadi seorang mukmin yang baik, jadi seorang ayah yang baik, seorang suami yang baik. Dia senang pergi ke masjid, dia suka dengan kebaikan-kebaikan. Diamalkan dengan pribadinya, tetapi dia tidak bisa menyampaikan kepada orang lain. Dia berdakwah dengan akhlaknya, dia berdakwah dengan tindak tanduknya, dia berdakwah dengan perilakunya. Afsus salam, dia pribadi yang suka menyebarkan salam. Makanya Ibnu Umar, Bapak Ibu, beliau itu hanya untuk sekedar afsus salam saja,
Hanya untuk sekedar mengamalkan menebarkan salam, beliau itu datang ke pasar hanya untuk sekedar assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Afsus salam, memberikan salam kepada orang-orang di sekitarnya. Maka Rasulullah mengatakan, janganlah kalian itu meremehkan satu hal yang kecil, termasuk dalam hal ini adalah memberikan senyum kepada saudara kamu ketika mereka berjumpa. Senyum penuh kehangatan, senyum penuh dengan perasaan. Bukan senyum kecut, bukan senyum sombong, bukan senyum getir, bukan senyum yang pahit. Pramila dengan perilakunya, dengan tindakan-tindakan dia mampu menyebarkan ilmu, meskipun tidak dengan ngomong, meskipun tidak dengan bicara. Dia mampu amalkan Islam itu dalam dirinya. Yang ketiga, Bapak Ibu, Rasul mengatakan, manusia dengan hidayah itu seperti tanah-tanah yang tandus. Dia tidak bisa menyerap airnya, dia juga tidak bisa menampung airnya. Air itu berlalu begitu saja sehingga terjadi air bah dan bahkan kemudian banjir. Dia hidup di sekelilingnya itu banyak sekali kajian, banyak sekali majelis taklim, banyak masjid, banyak ustadz, banyak kiai, banyak pesantren, tapi dia tidak tertarik untuk mendatanginya. Maka dikatakan para ulama, cukup seseorang itu dikatakan menyia-nyiakan ilmu manakala dia tahu ada majelis taklim, dia tidak ada halangan untuk menghadirinya, tapi dia enggan untuk mendatanginya. Orang-orang yang tertutup kupingnya, tertutup hatinya dari kebenaran. Pramila Bapak Ibu, mudah-mudahan lenggah kula panjenengan sami pada kesempatan pada maghrib kali ini adalah bagian dari cara kita untuk menjadi pribadi yang hauna, sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Salah satu tanda ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan surga berupa ibadur rahman adalah mereka yang berjalan di muka bumi dengan kondisi hauna, dengan kondisi rendah hati, tidak sombong, tidak takabur, tidak kemaki, tidak kemelinti. Karena salah satu sifat orang takabur adalah menolak kebenaran. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada segenap keluarga beliau, para ummahatul mukminin, ibu-ibu dari kaum mukminin, para istri-istri Rasulullah, para putra-putrinya, para dzurriyyahnya, para keturunannya, dan juga kepada seluruh sahabat, sahabiah, tabi'in, lan ikistan dan kaum muslimin wal muslimat, fi kulli makan wa fi kulli zaman, dimanapun mereka berada dan sampai kapanpun juga. Bapak Ibu rahimakumullah, kita berada di bulan Muharram. Bulan Muharram ini adalah termasuk Ashhurul Hurum, 4 bulan haram yang ada dalam penanggalan Hijriah. Jadi Hijriah kita itu memiliki 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, dan sebagainya, itu ada 4 bulan haram. Apa makna 4 bulan haram ini? Bulan di mana seseorang tidak boleh melakukan perang. 3 bulan berurut-urut dan 1 bulan agak mencar. Apa saja bulan haram itu? Pertama adalah Dzulqa'dah. Kenapa disebut Dzulqa'dah? Karena orang Arab waktu itu duduk-duduk. Kenapa duduk-duduk? Karena tidak ada perang. Orang Arab itu senang sekali berperang, menyerang kabilah sana, kabilah sini, mereka mengambil hartanya dan lain-lain. Maka Dzulqa'dah tidak ada perang. Bulan haram. Kemudian yang kedua adalah Dzulhijjah, bulan di mana kemudian orang-orang melakukan haji. Tidak ada perang saat itu. Kemudian baru Muharram, seperti yang sekarang ini kita berada di dalamnya. Dan satu lagi bulan yang agak mencar, ini menikah bulan Rajab. Nah, bulan Rajab ini sebelum adanya penanggalan Hijriah, dia selalu dimaju-mundurkan oleh orang Arab, tergantung dari nafsunya dia. Kalau pengen perang, ya Rajabnya diundur. Tapi kalau pengen damai, ya Rajabnya diajukan. Tapi setelah Rasulullah hijrah, dijadikan sesuatu yang paten, Rajab berada di bulan sesuai dengan penanggalannya. Makanya Muharram ini, ma'asyiral muslimin,
Rasulullah menyebutkan sebagai syahrullah. Beliau mengatakan tidak ada puasa yang lebih utama setelah Ramadan, yakni puasa di bulan syahrullah, di bulannya Allah, yakni di bulan Muharram. Maka kemarin dan hari tanggal 9 dan tanggal 10 kita melaksanakan puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Puasa Asyura pada tanggal 10, puasa Tasu'a pada tanggal 9. Tetapi ada orang-orang yang 10 Muharram justru bukan dilakukan puasa, mereka justru malah melakukan ritual-ritual yang tidak ada di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni ritual memperingati kematian Husain, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibantai, dilukai, dibunuh di padang Karbala oleh orang-orang Syiah. 10 Muharram dijadikan hari untuk melukai diri sendiri, mengucurkan darah dalam kondisi berpuasa agar mereka merasakan apa yang dirasakan Husain waktu itu. Nah, bagi kelompok jenengan Sami, orang Islam, orang Jawa, Muharram bukan termasuk bulan yang dihindari. Muharram bukan termasuk bulan yang dilaknat, karena Rasulullah tidak pernah melaknat waktu. Muharram justru bulan yang penuh dengan keberkahan. Para ulama mengatakan barang siapa yang melaksanakan kebaikan di bulan ini dilipat gandakan jumlahnya, dilipat gandakan kualitasnya. Akan tetapi barang siapa yang berbuat dosa di bulan ini juga akan dilipat gandakan bukan kuantitasnya, tapi dilipat gandakan pada aspek kualitasnya. Loh, gimana itu? Kok tidak dilipat gandakan kuantitasnya, tapi dilipat gandakan kualitasnya? Misalnya, kalau di bulan halal dia melakukan kejelekan-kejelekan maksiat, maka mungkin dia dipukul dengan ranting pohon, siksanya. Ini gambaran gitu, contoh saja. Tapi ketika seseorang bermaksiat di bulan haram, para ulama mengatakan kemungkinan dilipat gandakan kualitas dosanya menjadi dipukul dengan pukulan besi, bukan cuma sekedar ranting pohon saja. Ini yang dimaksud dengan dilipat gandakan kualitasnya. Lawit menikah, Bapak Ibu, marilah di bulan Muharram ini kita lipat gandakan kebaikan-kebaikan kita. Alam naj'al lahu ainain. Bukankah Allah telah menciptakan kepada kita 2 mata? Selama ini mata kita gunakan untuk apa? Awake dhewe niku nek pas Jumatan mesti ngantuk. Pas wayah-wayahe duduk siang, duduk ngarep dhewe, khotibe munggah, awake dhewe pun liar-liar ya, mripate langsung limang kuat. Tapi giliran nonton bal-balan meskipun tengah wengi, ngantuk nemu boten kira-kira. Orang tidak ngantuk ketika melihat sesuatu yang enak. Makanya alam naj'al lahu ainain. Bukankah Allah telah menciptakan kepada kalian 2 mata? 2 mata digunakan untuk apa? Untuk berpahala ataukah untuk melakukan dosa? Walisana wasafatain, dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kepada kalian 2 lisan dan 1 bibir. Maksudnya 2 bibir dan 1 lisan. Untuk apa selama ini? Apakah untuk membaca Quran ataukah untuk membaca yang lainnya? Jangan sampai kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau menjadikan sami menjadi orang-orang yang terhalang dari Al-Quran. Ini pun itu terhalang dari Al-Quran. Orang-orang yang semua informasi dibaca. Mantan ketua BGN korupsi sehari 1 miliar dibaca. Kasus ijazah palsu dibaca. Kemudian 3 orang calon manajer KDMP meninggal dunia dalam pelatihan militer dibaca. Kasus seorang pacar yang disekap pacarnya selama 3 tahun disiksa dibaca. Semua informasi dibaca, cuma satu yang tidak dibaca, apa? Quran. Al-Quran dibiarkan di rak-rak berdebu, tidak ada yang membaca. Makanya ketika ada orang bertanya kepada Syekh, bagaimana akhlak para sahabat waktu dulu terhadap Al-Quran, Syekh ini menjawab, akhlak mereka terhadap Quran sama seperti akhlak kalian hari ini terhadap HP-HP yang kalian miliki. Kita kalau sama HP hari ini beberapa menit buka HP, beberapa menit buka HP, nggak sampai menit kadang-kadang, beberapa detik buka HP. Bahkan ada mungkin ibu-ibu makan tangan kanan pakai
tangan kanan pakai sendok, ya, tangan kiri pegang HP. Nah inilah hadirin rahimakumullah. Ya. Makanya momentum Hijriah 1448, monggo dados piantun ingkang luwih sae, piantun ingkang luwih bertakwa, kados nama masjid panjenengan At-Taqwa, menjadi pribadi yang lebih siap dengan segala resikonya. Makanya para ulama mengatakan seorang mukmin harus memiliki 4 waktu dalam dirinya. Waktu nomor kemauan, waktu ingkang nomor setunggal ingin menikah waktu untuk munajat. Ada waktu di mana kita sholat seperti ini Bapak Ibu. Sholat wajib 5 waktu dikerjakan di masjid. Rasul mengatakan barang siapa yang sholat 5 waktu bersama imam, tidak ketinggalan takbiratul ihram selama 40 hari, maka dia dibebaskan dari neraka jahanam dan dia dibebaskan dari sifat-sifat kemunafikan. Maka sholat sunnah di rumah itu baik, tapi dia tidak lebih baik daripada mengikuti takbiratul ihram bersama imam. Maka sebaiknya daripada kita sholat sunnah di rumah, kemudian nanti ketinggalan takbiratul ihram, lebih baik kita sholat di masjid. Ketika nanti terjadi qomat, kita langsung membatalkan sholat kita dan bergabung bersama imam mendapatkan takbiratul ihramnya. Yang kedua, seorang mukmin sebaiknya memiliki waktu untuk muhasabah. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, perhatikan bekal-bekal kalian untuk hari esok kalian kelak. Kenapa para ulama mengatakan kalau panjenengan sami ketah muhasabah? Karena sejatinya nggih Bapak Ibu, awake dhewe menika sedang safar Bapak Ibu. Safar kemana? Safar menuju kematian kita masing-masing. Perjalanan yang terus maju tidak bisa mundur, perjalanan yang terus ke depan tidak bisa ke belakang. Makanya ada seorang ahli ibadah di kota Basrah, Irak, menangis terseduh-seduh di pojok masjid. Ditanya sama saudaranya, kenapa kamu menangis? Kemudian beliau mengatakan, aku menangis karena 3 hal. Pertama, aku menangis karena waktuku sudah berlalu dan tidak bisa kembali. Yang kedua, aku menangis karena ajalku semakin dekat. Yang ketiga, aku menangis karena aku tidak tahu apakah amal-amalku selama ini diterima oleh Allah atau tidak. Pramila awake dhewe niki kenapa harus muhasabah? Cobi panjenengan cek koper panjenengan piyambak-piyambak. Sudah ada apa saja di sana? Apakah di sana ada pahala sholat? Apakah di sana ada pahala jariah? Apakah di sana ada pahala dzikir? Apakah di sana ada pahala doa? Jangan-jangan kalau panjenengan semi Bapak Ibu termasuk yang disampaikan Nabi sebagai pribadi muflis. Napa niku muflis? Pribadi ingkang bangkrut. Dia merasa ke akhirat membawa berpundi-pundi pahala, pahala sholat jamaah, pahala haji, pahala umroh, pahala menyantuni anak miskin, menyantuni janda miskin, anak yatim, pahala bikin sekolah, pahala bikin pesantren. Tapi ternyata ketika di akhirat banyak orang datang kepada dirinya. Tadi ngapunten, dulu panjenengan di dunia nipu saya banyak sekali. Jenengan dolimi saya dengan mulut panjenengan, jenengan gibah saya, jenengan melukai kehormatan saya, jenengan jatuhkan kehormatan saya di hadapan orang-orang. Makanya hari ini Pak D, saya minta panjenengan kebaikan-kebaikannya buat saya. Datang orang pertama dikasih kebaikan, orang kedua kebaikan, orang ketiga, keempat, kelima. Pahalanya segede gunung Uhud, habis diminta orang semuanya. Tapi orang yang dia dolimi masih antri banyak sekali. Mas, saya sudah nggak punya kebaikan lagi. Maka kemudian orang-orang itu mengatakan, kalau panjenengan sudah nggak punya pahala lagi, Pak D, ini saya berikan panjenengan dosa-dosa saya untuk panjenengan. Kemudian hamba Allah ini dilemparkan ke neraka jahanam karena beliau-beliau ini suka mendolimi manusia yang lain selama di dunia.
Kami loh Bapak Ibu rahimakumullah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar bin Khattab. Mari kalau menjenengan sami itu berhitung, introspeksi. Kalau seandainya besok pagi Allah Subhanahu wa taala mencukupkan rezeki kita, mencukupkan usia kita, mencukupkan diri kita di dunia, sudah Mas, Mbak, Pak, Bu, saatnya pulang ke kampung akhirat. Kita ini sudah mengalami beberapa alam, Bu. Pertama adalah alam ruh, kemudian yang kedua alam rahim, 20 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari dalam bentuk alaqah, 40 hari dalam bentuk mudghah. 40 tambah 40 tambah 40, 120 janin di dalam rahim. Wa yursalu alaihimul malak, kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh. Kemudian diputuskan 4 hal, bikat rizkihi wa amalihi wa ajalihi au sakiyun au sa'idun. Diputuskan sekawan perkawis Bapak Ibu. Rezekinya ditetapkan. Sugih ora pakai sugih. Kemudian amal-amalnya ditetapkan. Lebih senang kebaikan apa keburukan. Kemudian yang ketiga ditetapkan ajalnya, meninggal tanggal berapa, bulan apa, tahun apa, dalam kondisi apa. Kemudian yang terakhir ditentukan bahagia atau menderita sengsara hidup di dunia. Kemudian kita dilahirkan di muka bumi lewat rahim ibu kita dilahirkan menangis. Kemudian nanti kita di sini diciptakan oleh Allah dalam kondisi lemah. Kemudian oleh Allah dibikin kuat. Kemudian setelah kuat dibikin lemah lagi. Kemudian kita meninggal dunia, masuk ke alam berikutnya, yaitu alam kubur. Di alam kubur kita menunggu. Ketika 10 langkah orang-orang yang melayat kita meninggalkan kita, datang 2 malaikat mendudukkan kita. Ditanya 4 persoalan. Man rabbuka, siapakah Tuhan? Kalau kita bisa menjawab Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Ma dinuka, apa agamamu? Kalau kita bisa menjawab dinian Islam, siapakah laki-laki yang diutus kepada dirimu? Laki-laki itu adalah Muhammad Rasulullah SAW. Apa pengetahuanmu? Qara'tu kitabullah fa'amantu bihi. Saya membaca Al-Quran dan saya mengimaninya. Jika Allah menjenengan sami sakit menjawab pertanyaan malaikat ini, maka kemudian terdengar suara menggelegar di langit, sesungguhnya hambaku berkata benar, pakaikan pakaian dari surga, berikan aroma surga, luaskan kuburnya sejauh mata memandang. Maka datanglah seorang pria yang tampan wajahnya, bagus rupanya, wangi bau tubuhnya, bagus pakaiannya. Lalu kita bertanya, panjenengan sinten Mas? Ngapunten nggih. Kula amal-amal baik panjenengan Pak selama di dunia. Maka hamba Allah ini berdoa, ya Allah, segerakan kiamat agar aku bisa berjumpa dengan hartaku dan keluarga-keluarga. Inilah nikmat kubur Bapak Ibu. Akan tetapi manakala seorang hamba tidak bisa menjawab 4 pertanyaan tersebut, terdengar suara menggelegar dari langit, sesungguhnya hambaku berkata dusta, berikan pakaian dari neraka, sempitkan kubur, remukkan tulang-tulangnya. Maka datanglah seorang yang buruk wajahnya, busuk bau tubuhnya. Ditanya, siapakah Anda? Beliau adalah amal-amal buruk panjenengan selama di dunia. Lalu kemudian hamba Allah ini berdoa, ya Allah, jangan engkau datangkan kiamat sehingga aku tidak menemui neraka-Mu, ya Allah. Inilah Bapak Ibu. Lalu kemudian nanti trompet sangkakala dari malaikat Israfil membangkitkan kula panjenengan sami semua di padang mahsyar. Rasul mengatakan dalam kondisi 3. Pertama, tidak pakai sepatu, tidak pakai sandal, tidak pakai baju, dan tidak pakai hitam. Lagi perempuan sama saja dijadikan dalam satu tempat. Maka istri Rasulullah bernama Ibu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah hari itu manusia tidak saling malu melihat aurat satu dengan yang lain? Maka Nabi menjawab, wahai Aisyah, anaknya Abu Bakar, hari itu ada persoalan yang lebih besar daripada cuma sekedar malu.
yakni ditentukan surga atau neraka yang bersangkutan. Pramila Bapak Ibu rahimakumullah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Marilah kita berhitung amal apa yang sudah kita kerjakan. Maka para ulama membagi muhasabah menjadi dua. Muhasabah yang sifatnya qabla amalin. Qabla amalin niku pripun ta? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu tergantung niatnya dan setiap persoalan tergantung apa yang dimaksudkan. Kenapa disebut nawa, Bapak Ibu? Karena nawa itu adalah biji kurma yang ditutupi oleh dagingnya. Maka niat itu nggak ada yang tahu. Tertutup di dalam hati antara dia dan Allah saja yang tahu. Panjenengan tindak niki wau saking griya. Maghrib dumugi mriki krungu adzan Allahu Akbar dari rumah. Kita sudah niat ambil air wudhu. Bismillah, aku mau niat pergi ke masjid At-Taqwa. Kita muhasabah, aku mau ke At-Taqwa ngapain? Aku sholat untuk mencari ridhonya siapa? Apakah ridho manusia, apakah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dahulu ada seorang sahabat, kalau sholat itu mesti datangnya paling awal, Bapak. Sampai dirasani sama rombongan sahabat yang lain. Ini loh, Bapak ini kalau datang paling awal, kayaknya Bapak ini niatnya cuma pengen disebut sebagai orang paling alim. Dia dengar dengan kupingnya, lalu kemudian dia perbarui niatnya. Ya Allah, ampunilah aku yang kemarin karena memiliki niat yang salah. Jadikan aku orang-orang yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahudin. Panjenengan lenggah wonten majelis taklim, niatnya untuk apa? Ya mungkin niatnya renono nggih, enten sing pengen nambah ilmu, ana sing daripada ning omah sumpek kanek kancane nggih. Atau mungkin daripada kemudian di rumah nggak ada kegiatan, wis aku tak tengok-tengok ning masjid bareng karo kanca-kanca liyane. Semua dikembalikan kepada niat kula panjenengan semi masing-masing. Qabla amalin. Yang kedua kata para ulama adalah muhasabah ba'da amalin, muhasabah setelah beramal. Maka habis ini Bapak Ibu, kita kalau habis sholat, zikir pertama kali yang kita ucapkan apa? Astaghfirullahaladzim. Karena kalau penjenengan sami mboten mangertos dari semua gerakan sholat kita dari mulai takbiratul ihram sampai salam, ada enggak yang kurang sempurna? Mungkin gerakan kita sholat, tapi pikiran kita melayang kemana-mana. Mungkin niat kita pengen dipuji orang, atau niat kita pengen mendapatkan wajah-wajah yang lainnya. Ba'da amalin. Jika nih Bapak Ibu, setiap orang melakukan amal kesayangan ataupun amal keburukan, mereka hiasi dengan muhasabah seperti ini, Masya Allah. Sebelum bermaksiat mereka berpikir dulu kira-kira efeknya apa buat istri saya. Kira-kira efeknya apa buat anak saya? Ngutang nih, jenengan jamaah Masjid At-Taqwa niki kinten-kinten nek boleh dit 1 M, ya. 1 miliar niku kinten-kinten butuh pirang tahun Bapak Ibu. Setahun enten mboten? Muncul gitu ya. Setahun oleh 1 M mungkin awake dhewe ora mangan, ora ngombe, ora bayar SPP, ora bayar listrik, Wajib langsung dikumpulke sesuai nggak bisa. Tapi mantan kepala BGN kemarin 1 hari itu dia bisa mengumpulkan uang korupsi 1 miliar. Kalau seandainya beliau sebelum dia berbuat korupsi itu berpikir efeknya apa ini untuk diri saya, efeknya apa untuk istri, efeknya apa untuk anak, efeknya apa untuk karir, maka jika mau penjaringan sami semua ya Bapak Ibu berpikir sebelum beramal, niscaya akan ada banyak sekali orang-orang yang terselamatkan dari kemaksiatan. Pramila Bapak Ibu, pada kesempatan sore hari ini adalah merupakan silaturahmi saya perdana di Masjid Panjenengan. Dari tepanggil Bapak Ibu, nama saya Burhan Sodik, saya tinggal di Palur, Kecamatan Mojolaban, masuknya Sukoharjo. Kemudian saya hari-hariannya sebagai penulis buku. Kemudian punya istri 1 dan anak 3. Lalu saya dulu pendidikannya di SD Muhammadiyah 2 Kauman, SMP Al Islam, SMA Negeri 1, kemudian S1-nya di
UNS ya, jurusan sastra Inggris. Jadi ini tadi silaturahmi saya yang perdana, mudah-mudahan nanti memberikan manfaat kepada kita semua. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, di flyer ya, di undangan kajian itu tertulis Islam sampai akhir hayat ya. Itu tema yang kita angkat. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa banyak orang Islam tapi menjauhi dari Islamnya? Bahkan seorang cendekiawan muslim dari Mesir namanya Muhammad Iqbal itu mendiko, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi bal Islamu mahjubun lil muslimin. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam, tetapi banyak umat Islam tertutup sama Islamnya. Loh, apa niki maksudnya tertutup sama Islamnya? Contoh sederhana mawon. Kita sebagai muslim lebih sering pakai kalender Hijriah apa lebih sering pakai kalender Masehi? Masehi. Kita lebih apal bulan-bulan Masehi atau lebih apal bulan-bulan Hijriah? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Tapi kalau Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, kita mungkin nggak apa. Kita lebih suka dengan hari Jumat atau lebih suka dengan hari Minggu? Maka dari sinilah kemudian secara budaya Islam itu tertutup sama umat Islamnya. Banyak budaya-budaya Islam yang kita tinggalkan. Padahal udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Masuklah kalian itu ke dalam Islam secara sempurna, secara menyeluruh. Dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Berislam tidak seperti prasmanan, diambil yang suka-suka, yang nggak suka ditinggalkan. Diamalkan yang sesuai hawa nafsunya saja. Kemudian tidak diamalkan sesuatu yang menyelisih nafsunya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah aku ridhoi Islam menjadi agama kalian. Islam ingkang kula panjenengan sami anut menika memiliki syariat. Syariatnya ini menjaga beberapa hal. Pertama adalah menjaga hifdzuddin, menjaga agama. Maka barang siapa yang menjalankan sholat, maka dia telah menegakkan agamanya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah merubuhkan agamanya. Faman aqomaha faqad aqomatin. Barang siapa yang mendirikannya, maka dia telah mendirikan agamanya. Sekarang Bapak Ibu, coba kita survei. Berapa yang ngaku muslim, tapi mereka tidak sholat? Jumlahnya mungkin sangat banyak. Maka almarhum Ustadz Jazir Joko Karyan itu, ketika pengen mensurvei orang-orang Islam di sekitar Masjid Joko Karyan, mereka pakai anak-anak TPA. 10 rumah ke sana, 10 rumah ke sana, 10 rumah ke sana, 10 rumah ke sana. Coba cek, kamu duduki satu-satu, kamu ajak mereka pergi ke masjid. Banyak orang Islam tapi tidak mau ke masjid. Banyak orang Islam tapi nggak mau sholat berjamaah. Ini al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi bal Islamu marjubun lil muslimin. Makanya udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Masuklah kalau penjenengan sami ke dalam agama Islam ini, dan janganlah kita mengikuti langkah-langkah setan, mengikuti hawa nafsu. Kalau Ibnu Qayyim itu merinci langkah-langkah setan itu, Pak. Pertama, dia akan dijadikan menjadi orang yang merasa lebih tinggi daripada saudaranya. Semene, sakai semene jamaah takwa sing sholat paling khusus iso oleh orang aku paling top ya. Semene iki paling top ya aku. Semene lah masjid takwa sing paling lomo iso oleh tutu aku ini memang paling yes ya. Takmirnya mengumumkan, bapak-bapak saya umumkan donatur Masjid At-Taqwa bulan ini Pak Rudi sekian, Pak Harto sekian, hamba Allah 10 juta. Bapak ini terus ngerti jajan ini ngerti kok. Hamba Allah sing 10 juta iso. Sinten to Dik? Kuwi aku.
nek racun sopok. Ini Bapak Ibu dijadikan apa? Merasa lebih tinggi daripada yang lainnya. Kalau tidak bisa, dia dijadikan untuk mencintai hal-hal yang bid'ah, bukan hal-hal yang sunnah. Lebih bersemangat pada urusan bid'ah. Yang ketiga, dia lebih senang dengan melakukan dosa-dosa besar. Apakah itu berzina? Apakah itu membunuh? Apakah itu murtad dan lain-lain? Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa orang meninggalkan Islam yang sudah menjadi agamanya sejak lahir? Pertama, faktornya adalah lemahnya iman yang ada pada diri mereka. Imannya tidak pernah digagas Bapak Ibu, tidak pernah dipupuk, tidak pernah dikasih rapuk, tidak pernah diperhatikan. Ibarat tanaman dibiarkan kering kerontang, dia nggak butuh siraman-siraman rohani, dia tidak butuh untuk munajat kepada Allah, dia tidak butuh beribadah kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, disebutkan innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang beriman itu Bapak Ibu, kalau mereka itu disebutkan nama Allah, gemeter hatinya. Terus jenengan disebut nama orang yang jenengan sayang, yang jenengan cintai, ya. Kelingan boten zaman nom-noman jenengan agar seneng karo wong wedok disebut jenenge langsung pratap ngoten nggih. Ini lebih itu. Saking cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka. Orang-orang yang senang dengan Al-Qur'an, senang dengan ayat-ayat Allah. Pramila wae dhewe niki Bapak Ibu sampun sepuh. Cobi dipun gantos hiburan-hiburan yang selama ini mungkin membuat kita terlena, diganti dengan hiburan-hiburan yang mendatangkan diri kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis boten wayahe melih kita itu menghambur-hamburkan hawa nafsu kita. Sesungguhnya umpan yang menempel di kepala yang putih-putih ini cukup sudah menjadi nasihat bahwa sebenarnya kita sudah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala semakin dekat. Dengan nomor kali, kenapa orang-orang itu nggak bisa istiqomah di dalam Islam? Mereka sebelum meninggalkan Islam, mereka murtad gara-gara sembako, mereka murtad gara-gara perempuan, mereka murtad gara-gara iming-iming dunia. Karena apa Bapak Ibu? Mereka terlalu mencintai dunia, hubbud dunia, wa karahiyatul maut. Mereka terkena penyakit yang disebut dengan wahan, sangat mencintai dunia dan takut akan kematian. Terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 20, ketahuilah bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan sendau gurau, perhiasan, saling berbangga dan berlomba dalam harta serta dalam anak-anak mereka. Makanya Rasulullah ketika ngendika membaca surat At-Takatsur, al-haakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sungguh mereka terlena dengan bermegah-megahan sampai mereka menuju kubur-kubur mereka sendiri. Lalu Rasulullah mengatakan, yaqulu ibnu Adam, berkata anak-anak Adam, mali, 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 hartaku, hartaku, hartaku. Lalu Nabi bertanya, di mana yang kamu maksud dengan hartamu? Jika harta yang kamu maksud adalah apa yang kamu makan, sesungguhnya yang kamu makan besok pagi akan menjadi kotoran. Jika harta yang kamu maksud adalah yang kamu pakai ini suatu saat akan jadi gombal. Tapi harta kalian yang sebenarnya adalah harta yang kalian sedekahkan. Kamila silahkan jadi pengusaha yang kaya raya, monggo. Silahkan jadi orang-orang yang berduit, monggo, miliarder, triliuner, silakan. Tapi jangan sampai hal itu menjadikan kami terlena. Ada masa bagi kita untuk bekerja dan ada masa bagi kita untuk menggunakan harta agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kenapa kok manusia
itu tidak istiqomah menjadi seorang muslim, karena kebanyakan manusia itu salah memilih temannya. Nanti akan ada orang-orang yang menyesal, Bapak Ibu. Dalam surat Al-Furqan ayat 28 dikatakan, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Celakalah aku, seandainya dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman-teman akrab. Tapi pun telat, Bapak Ibu. Nyeselin mungkin ya pun tengah akhirat. Makanya para ulama mengatakan, carilah teman itu seperti penjual minyak wangi. Kalau kamu nggak dapat parfumnya, minimal kamu dapat bau harumnya. Tapi jangan cari teman seorang pandai besi. Kalau kamu nggak terkena apinya, minimal kamu kena bau gosongnya. Makanya almar'u ala dini khalilihi, kata Rasulullah, seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya. Tapi lo kenapa kok kita harus mengumpuli orang-orang soleh? Ya, dalam lagunya Opik itu, wong kang soleh kumpulono. Karena orang soleh itu dilihat saja, itu sudah membuat kita terpengaruh. Ya Allah, Bapak itu soleh sekali. Ya. Orang itu tawadhu sekali, konah sekali. Kemarin ada berita nih, ada seorang bapak memaafkan seseorang yang telah membunuh anaknya. Saya kalau mau marah, ya buat apa? Semuanya sudah takdirnya Allah. Ya, saya serahkan kepada pengadilan, saya sudah maafkan panjenengan. Hingga akhirnya orang yang membunuh anaknya ini masuk Islam karena kelembutan akhlak dari bapak tadi. Makanya Rasulullah, Bapak Ibu, diutus ke dunia ini liutam mima makarimal akhlak, diutus untuk menyempurnakan akhlak panjenengan. Makanya menjadi seorang muslim harapannya apa? Aslama yuslimu islaman, betul-betul selamat orang lain dari mulut kita. Maka tidak boleh kita mengurangi kehormatan saudaranya. Selamat dari tangan kita, tidak boleh kita melukai saudara kita. Selamat dari sikap-sikap kita, dari wajah yang muram, dari wajah yang cemberut. Yang keempat, Bapak Ibu, kenapa manusia itu tidak bisa istiqomah dalam Islam? Karena banyak berbuat maksiat. Kalabal rona ala qulubihim maka yaksibun, disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan telah menutupi hati mereka. Kami loh Bapak Ibu, Ibnu Taimiyah mengatakan al-qalilu minal halal yubarakun fi. Yang kecil tapi halal itu akan menjadikan berkah. Wal haramu minal kafir, tetapi kalau banyak tapi dia haram, ya pasti akan hilang. Wa yamhaqullah, dan Allah yang akan menghancurkannya. Maka kalau mau dengan sering ngapunten, tiba-tiba kok kita jadi malas ke masjid, tiba-tiba kok kita malas sholat sunnah, tiba-tiba kok kita malas sholat berjamaah, tiba-tiba kok kita malas zikir. Angger Ramadan begini ku seneng, alhamdulillah adzan. Saiki kok angger Ramadan sedih, ya sholat meneh. Angger kelingan Jumat tekone ngeri-ngeri, nek khotibe wis donga lagi teko. Hati-hati Mas muslimin. Makanan-makanan haram itu akan berpengaruh kata Rasulullah terhadap semangat kita beramal kebaikan. Kalau kita nggak beramal kebaikan, nggak semangat, hati-hati, bisa jadi ada makanan-makanan haram yang masuk ke mulut kita. Makanya ini nggak akan mendatangkan keberkahan untuk keluarga kita. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya apabila seorang hamba berbuat dosa, maka ditorehkan satu titik hitam di hatinya. Ibarat cermin nih Bapak Ibu, hati kita itu cermin. Kita berbuat dosa, tempel satu noda, berbuat dosa lagi, tempel lagi, berbuat dosa lagi, tempel, sampai cerminnya itu kebak dengan noda. Kalau sudah kebak dengan noda, hati ini nggak bisa dipakai untuk bercermin, nggak peka lagi. Mungkin Bapak Ibu, misalnya selama ini kita jaga betul makanan itu masuk ke mulut kita,
sembeliane piye Pak, apik ora, wong Islam kok ora, wong Islam kok. Tapi kalau kita mulai sembrono, makan ayam, beliane mbok, Islam apa ora, halal apa ora, ke restoran yang mahal, apakah ada mirinnya, apakah tidak, apakah ada sertifikat halal apa tidak, penting bismillah lah, aku nak yo halal dewe ya. Nanti lama-kelamaan itu numpuk Bapak Ibu. Sehingga nopo, kalau penjenengan sami menjadi tidak peka terhadap hal-hal yang awal duit dari bendahara masjid Pak. Ditulis dengan infak-infak tiap Jumat itu. Ya. Bahkan 100 rupiah sudah kita nggak pengen itu terbuang percuma. Ditulis rapat takmir sekian, beli snack sekian, kerja bakti sekian. Detail Pak. Tapi sekali kemudian kita itu melakukan kemaksiatan, mungkin awalnya dewi langsung nolak nih Pak, tubuhnya langsung nolak, gembrepek. Tak tutup 1.000 kita ya jamaah kemudian ini ya 1.000, wah potongnya ampak, kemudian diare, tubuh kita menolak. Tapi itu sekali. Kalau kita lakukan berkali-kali setiap bulan juga 100, 200, 300, 400, 500 sampai 1 juta, lama-lama kita jadi beban. Orang ngerti lah itu. Tapi lo Bapak Ibu, Allah itu Ar-Rahman, menutupi dosa-dosa kita. Tapi kalau kita sudah berlebihan, Allah akan buka aib kita di hadapan publik, sehingga kemudian kita tidak bisa lagi bersembunyi darinya. Yang kelima, masuk muslimin inggih menika orang-orang yang lalai terhadap zikir kepada Allah. Allah inna bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir itu akan menenangkan hati. Bila Bapak Ibu moga lisan kita ini daripada kita gunakan untuk sesuatu yang enggak manfaat, kita berbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian yang keenam, meninggalkan Al-Quran muslimin. Al-Quran yang nggak pernah dibaca, Al-Quran yang nggak pernah ditadaburi. Afala tadabbarul Quran, apa yang menghalangi mereka dari mentadaburi Al-Quran? Maka Al-Quran ini haknya Bapak Ibu dibaca. Yang kedua ditadaburi. Yang ketiga diketahui tafsirnya. Yang keempat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cukup seseorang itu dikatakan terhalang dari Quran manakala kata Ibnu Qayyim dalam 1 bulan dia tidak bisa menghatamkannya dalam 1 kali. Karena ini standari kemungkinan pendidikan sami sudah banyak yang terhalang dari Al-Quran. Yang ketujuh, Bapak Ibu ingin menikah tidak sabar dalam menghadapi ujian. Al-jaza min jinsin amal. Semakin besar ujian, semakin besar juga pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka para ulama mengatakan dunia adalah rumah musibah. Kita hanya digilirkan dari musibah kecil menjadi musibah yang besar. Bapak Ibu rahimakumullah, semoga taklim yang sekedar ini, sebentar ini, menjadikan kula panjenengan sami menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah alladzi kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah, maka ketika mereka meninggal, kami akan utus malaikat kepada mereka, dan malaikat ini akan mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu. Ampun ajrih, ampun khawatir, jangan sedih, jangan takut. Wa abshiru bil jannah, berbahagialah dengan surga alladzi kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan Allah kepada panjenengan sendiri. Mungkin Bapak Ibu menambah wawasan kita sekaligus keinginan kita untuk mengamalkan Islam dengan lebih baik, Islam sampai akhir hayat, istiqomah sampai mati, mendapatkan dan memeluk Islam dalam kehidupan kita. Saya akhiri taklim pada kesempatan malam hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.